Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan memberikan contoh best practice atau LK 3.1 ya Bapak Ibu. Karena banyak yang WhatsApp saya dan juga di kolom komentar di video-video LK sebelumnya itu banyak yang minta, Pak Guru tolong untuk LK 3.1 best practice itu dibuat videonya. Nah, kali ini saya buatkan videonya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu guru semuanya agar PPG-nya menjadi lancar ya. Oke, kita langsung saja. LK 3.1 atau best practice ini dibuat berdasarkan pengalaman Bapak Ibu guru semua selama mengikuti atau menjalani PPL ya Bapak Ibu, baik siklus 1 maupun siklus 2. Oke, ini contohnya. Formatnya kan bisa Bapak Ibu unduh di eh, LMS Bapak Ibu masing-masing. Oke. Di sini covernya seperti ini saya buat ya Bapak Ibu. Ini saya perkecil dulu. Oke, nah untuk covernya kita buat ya. Di sini ada judulnya best practice. Kemudian di sini misalnya PPG dalam jabatan kategori berapa, tahunnya misalnya 2023, di kelas berapa. Misalnya sekolahnya kalau SMP berapa kayak gitu ya. Kalau SMA, SD lain sebagainya disesuaikan saja. Kemudian kecamatan, lalu kabupaten ya. Kemudian di sini ada logo LPTK Bapak Ibu masing-masing. Terus di sini Bapak Ibu buat nama ya, seperti biasa identitas. Nah, lalu di sini menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Oke. Di sini ada lokasi SMP misalnya kan, di sini karena saya buatnya untuk SMP, jadi saya buatnya di sini SMP seperti itu ya Bapak Ibu, disesuaikan saja. Kemudian lingkungan pendidikan sekolah menengah pertama, tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini misalnya kan pembelajarannya mapelnya apa? Kalau di sini kan saya kan materi pembelajaran informatika ya. Nah, kemudian modelnya apa? Kayak gitu ya. Model pembelajarannya apa? Misalnya model pembelajarannya di sini misalnya PBL, dibuat PBL seperti itu Bapak Ibu, atau PJBL. Oke. Kemudian eh eh, berikutnya penulisnya siapa? Ini kan saya, ini saya buat saja nama saya. Kemudian tanggal. Tanggalnya ini berarti kan tanggal kita membuatnya seperti itu. Oke. Lalu langkah pertama tentang situasi. Berarti di sini kan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Baru langsung kita isi Bapak Ibu. Ya, di sini saya buat seperti ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah diantaranya yaitu minat dan motivasi belajar siswa yang rendah terhadap pembelajaran informatika. Ya, kemudian jabarkan sedikit saja ya. Kalau saya selalu buatnya per poin Bapak Ibu ya. Di sini misalnya di bagian situasi ini saya buat poinnya seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu biasanya buatnya itu berupa paragraf, ya silahkan ya, disesuaikan saja. Kemudian poin yang kedua di sini, dalam melaksanakan pembelajaran guru kurang menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Kemudian dan berikutnya, misalnya kan pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak bervariasi dan cenderung monoton. Kemudian ini singkat-singkat saja ya Bapak Ibu karena ini panjang sekali ya. Kemudian praktik ini sangat perlu dibagikan. Kenapa? Nah, di sini best practice ini penting untuk dibagikan karena berisi tentang deskripsikan pengalaman deskripsikan. Sorry Bapak Ibu, deskripsi ya. Nah, pengalaman terbaik seseorang guru terkait keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah selama proses pembelajaran. Selain itu, best practice membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga bisa memudahkan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Ini menurut saya seperti itu ya.
Lalu peran dan tanggung jawab di sini. Nah, sebagai seorang guru, saya sangat berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan yang berkualitas. Peran saya selama proses pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, motivator, pengelola kelas, pembimbing, dan evaluator. Ini sebagai contoh saja. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan situasi yang Bapak Ibu alami, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tantangan ya. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Oke. Saya buat seperti ini. Tantangan untuk mencapai tujuan. Nah, poinnya menentukan model pembelajaran yang menarik dan interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu, penerapan strategi yang tepat agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan seterusnya. Lalu, siapa saja yang terlibat? Nah, penyelesaian tantangan tersebut diselesaikan secara bersama dengan melibatkan dosen pembimbing ya. Kemudian guru pamong, kepala sekolah kita, rekan sejawat guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oke, lanjut aksi. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya dan atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Panjang ya Bapak Ibu. Kalau kita baca kemudian kita pikir, kita bikinnya juga bingung ya. Nah, tidak usah khawatir. Dari contoh ini saya yakin Bapak Ibu pasti bisa membuatnya. Oke? Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Saya bikin lagi per poin Bapak Ibu. Yang pertama, harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat ya dan sesuai dengan materi pelajaran, juga sesuai dengan karakteristik siswa, berarti kondisional seperti itu ya. Lalu, penggunaan media konkret dan berbasis tipek ya, teknologikal, pedagogik dan konten kayak gitu ya selama proses pembelajaran. Kemudian ada bahan ajar dan LKPD, kemudian membuat soal evaluasi berbasis HOT. Kemudian strategi apa yang digunakan untuk mengimplementasikannya? Nah, ini strategi apa? Guru menggunakan model PJBL misalnya. Kalau saya kan misalnya saya pakai PJBL di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di siklus 1 maupun siklus 2. Buat di sini seperti itu. Kalau Bapak Ibu buat apa namanya? Modelnya PBL ya buat PBL. Kalau Bapak Ibu modelnya Discovery ya buatlah Discovery ya. Hal tersebut karena dengan menggunakan model ini siswa akan terpacu untuk memecahkan masalah ya. Misalnya seperti pada rencana aksi 1 peserta didik diminta untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi terkait materi yang dibahas sebelum guru membahas materi tersebut secara detail. Di sini kan kita mengulang lagi ya pengalaman yang kita lakukan di PPL seperti itu. Kemudian eh, untuk yang rencana aksi 2 seperti apa? Nah, peserta didik diminta untuk dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, seperti apa? Di sini memanfaatkan multimedia dan membuat bahan tayang dan bahan ajar yang menarik dan interaktif misalnya ya. Kemudian penyampaian yang baik, lalu memberikan apresiasi dan reward bagi siswa. Kemudian guru dan murid melaksanakan refleksi dan review materi pelajaran. Oke, bagaimana prosesnya? Ya kan? Yang pertama ada tahapan persiapan, kemudian saya jabarkan sedikit ya. Kemudian ada tahapan pelaksanaan, kemudian ada tahap evaluasi dan refleksi ya. Lalu siapa saja yang terlibat? Nah, sama ya Bapak Ibu. Pihak yang terlibat menyelesaikan tantangan itu yaitu kepala sekolah karena kita pasti komunikasikan dengan kepala sekolah. Kemudian teman sejawat teman-teman kita di sekolah dan peserta didik pastinya. Lalu sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi itu apa? Nah, berarti kita harus memiliki kompetensi. Ya, di sini kompetensi guru. Kemudian ada sarananya, sarana dan prasarana juga harus mendukung ya. LCD misalnya, speaker, jaringan internet, lain sebagainya. Kemudian media pembelajaran, lalu ada PowerPoint-nya ya. Oke, lanjut. Refleksi hasil dan dampak. Oh, panjang lagi ini Ibu. Penjelasannya di sini kita dimintanya apa? Seperti itu. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Terlalu panjang ini. Oke, kita langsung ke aksinya saja. Oke. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan ya yaitu beberapa hasil yang cukup dirasakan manfaatnya diantaranya yaitu berkaitan dengan berkurangnya kesulitan siswa terhadap pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran ya. Berarti alasan kita menggunakan model itu siswa harus
mengarah ke hasil yang positif ya. Berarti peningkatan seperti itu. Kalau dulu mereka sulit memahami materi ajar, dengan model yang kita terapkan, siswa jadinya mudah seperti itu. Oke, itu sekilas seperti itu Bapak Ibu. Lalu, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Nah, secara keseluruhan hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran PJBL sangat efektif ya. Jadi kita harus yakin sebelum kita menentukan model itu, kita yakin akan memberikan dampak positif terhadap hasil yang akan didapat nanti. Oke? Itu poinnya Bapak Ibu. Lalu respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan ya. Di sini misalnya kepala sekolah dan rekan sejawat guru memberikan penguatan positif untuk selalu menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Lalu peserta didik merasa senang dan bahagia karena proses pembelajaran menerapkan media yang bervariasi dan menarik sehingga pemahaman tentang materi mudah untuk dipahami. Lalu yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang kita lakukan apa? Nah, di sini faktor dari keberhasilan yaitu dipersiapkannya dengan baik ya, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran, alat dan media pembelajaran serta pendekatan kepada peserta didik. Ya, faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan ya Bapak Ibu akan penguasaan guru terhadap media pembelajaran yang sudah kita siapkan Bapak Ibu, kemudian metode dan model serta langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita buat. Oke. Lalu apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, jelaskan lagi ya. Sebagai seorang guru harus bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, seorang guru harus meningkatkan keterampilan dan belajar untuk memahami kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. Intinya, Bapak Ibu ya, setiap proses ini dari pembelajaran ini kita harus mampu mengatasinya. Dengan apa? Ya dengan cara ini tadi Bapak Ibu, meningkatkan keterampilan dan belajar ya untuk memenuhi dan memahami kebutuhan apa yang dibutuhkan siswa dari perkembangan zaman sekarang ini seperti itu. Lalu ada RTL-nya, rencana tindak lanjut yang perlu diterapkan. Di antaranya yaitu pemberian stimulus yang lebih bervariatif. Mungkin dulu kita mengajarnya langsung saja kan. Hari ini kita akan belajar materi informatika tentang Microsoft Word. Langsung buka Microsoft Word-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi kita berikan stimulus dulu. Microsoft Word itu apa? Tujuan kita belajarnya apa? Kenapa? Karena kita bisa memancing semua peserta didik berperan aktif dan termotivasi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran itu. Oke? Seperti itu Bapak Ibu. Semoga sukses PPG-nya. Nah, untuk mendapatkan file ini sudah saya taruh di link deskripsi di bawah video ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu klik dan ini gratis, silakan Bapak Ibu pakai sebagai patokan ya atau sebagai contoh untuk Bapak Ibu membuat best practice ini. Saya rasa sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ketika saya menjelaskan ini, saya berharap Bapak Ibu semuanya lulus PPG. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.